Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 352, aku tidak membutuhkanmu berkompromi kepada siapapun atau apapun. Jing Yun juga tidak akan bernasib baik. Mu Qi mendesak emosional di samping Mama Seng dan Seng Xiao. Lagi pula, betapa terhinanya Jing Yun setelah dihina kakek Seng. Seberapa tolerannya dia untuk memaafkan tindakan orang tua itu hari ini. Bahkan jika Jing Yun biasanya paling mahir dalam toleransi. Di sampingnya, Mama Seng menoleh untuk memperhatikannya. Anak itu tumbuh semakin dewasa dan bukan lagi gadis muda yang pertama kali ditemuinya. Dan dengan memikirkan masa depan dirinya dan Seng Xiao, Mama Seng pun berkata kepada Seng Xiao, lakukan apa yang ingin kau lakukan tanpa menahan diri. Aku harap Qi tidak akan dipermalukan seperti itu, dan aku juga tidak akan bisa menjelaskan semuanya kepada keluarga Sen. Tatapan mata Seng Xiao menajam seperti elang saat itu. Setelah melirik Mama Seng, dia memegang tangan Mu Qi, cengkeramannya semakin erat. Terima kasih, Bu. Ayo pulang. Pasangan itu pun meninggalkan kediaman Seng dan pulang ke Jingting. Namun, Mu Qi masih mengkhawatirkan Seng Minglan saat ini, dan apakah dia bisa menemukan Jing Yun. Pasangan Su telah mengungkapkan identitas Jing Yun karena mereka ingin membela putra mereka, bahkan menyebutkan tentang mengadakan acara untuk memperkenalkan kembali Jing Yun kepada semua orang. Tapi di mana Jing Yun? Dia sebenarnya sedang berada di mobilnya, menenangkan diri. Dia baru pulang setelah duduk di tepi pantai cukup lama, ketika Seng Minglan yang menangis terseduh-seduh langsung memeluknya saat dia membuka pintu. Kupikir kau tidak menginginkanku lagi. Jing Yun pun pasrah, menarik napas dalam-dalam dan membalas pelukannya. Aku akan meninggalkanmu jika aku bisa. Jing Yun, hal-hal yang dikatakan kakek. Kau tidak akan percaya padaku bahkan jika aku bilang aku tidak peduli. Yang kubutuhkan hanyalah waktu. Seng Minglan menjulurkan kepalanya dari pelukan Jing Yun dan mengangguk sambil menangis sambil menggenggam erat tangan Jing Yun. Kakek tidak akan mencoba mencampuri urusan kita. Tidak lagi. Jing Yun tidak berkata apa-apa, dan hanya memeluknya lagi. Hanya dengan bergantung pada keluarga Sulah dia dapat mewujudkan mimpinya. Itulah sebabnya Jing Yun merasa berutang pada Seng Minglan, dia telah berjanji padanya, tetapi dia gagal membawanya pergi dari keluarga Seng. Bahkan, dia mungkin akan mati jika bukan karena keluarga Su. Meski begitu, keduanya butuh waktu untuk menenangkan diri, ketika Jing Yun menerima telepon dari orang tuanya di malam hari. Jing Yun mengantar Seng Minglan pulang ke rumah baru keluarga Su di Jiangchuan, sehingga identitasnya pun resmi berubah. Fenger. Aku baik-baik saja, kata Jing Yun, meredakan kekhawatiran mereka. Tapi aku tidak ingin kau datang saat itu. Kakakmu yang menyarankan agar kami membelamu. Mama Su menjelaskan, sambil menarik mereka untuk duduk. Apapun yang terjadi, kamu sekarang sudah di rumah, dan tidak akan ada yang menindasmu lagi. Di lantai atas, Su Yihong memandang orang-orang di bawah, seringai terbentuk di bibirnya. Tidak ada yang akan mengganggunya. Dia akan menjadi orang pertama yang menindas Jing Yun. Atau apakah dia akan membiarkan Jing Yun mengingat masa lalu dan mengeksposnya kepada orang tua mereka? Dengan mengingat hal itu, Su Yihong turun ke bawah dan berkata kepada Jing Yun, kakak, kamu tidak perlu bekerja sebagai asisten keluarga Seng lagi. Sudah saatnya kamu kembali ke keluarga kita, dan bantu aku ikut ambil bagian dalam bisnis keluarga. Saya tidak tahu apapun tentang bidang medis atau mesin. Tapi kamu bisa belajar. Su Yihong menepuk bahunya. Kamu pintar, dan kamu pasti akan segera memahaminya. Ngomong-ngomong tentang kekacauan dengan keluarga Seng, apa rencanamu dengan Nona Seng? Karena kamu masih berniat bersamanya, etika tetap harus dipatuhi. Aku akan mengurus lamaran itu dengan keluarga Seng pada akhirnya. Jing Yun berkata dengan tenang. Bagus. Mama Su mengangguk. Dia mungkin tidak menyukai kakek Seng, tetapi dia sangat puas dengan Seng Minglan sebagai menantu perempuannya. Meski begitu, mereka akan mencoba mengurangi pergaulan yang tidak perlu dengan keluarga Seng. Karena kamu sudah kembali, kamu tidak perlu pergi malam ini. Papa Su memberitahu Jing Yun dan Seng Minglan saat itu. Kakakmu sudah menyiapkan kamar untukmu. Jing Yun menoleh ke Su Yihong. Terima kasih, saudaraku. Meski begitu, ada kehati-hatian dalam rasa terima kasih itu. Tidak perlu bersikap formal begitu. Kita ini keluarga. Bahkan sekarang, Su Yihong mengubah strateginya. Dia akan berperan sebagai saudara yang baik hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya, sebelum mencoba untuk membuat jarak antara Jing Yun dan orang tua mereka. Lagi pula, apakah dia seharusnya membunuh Jing Yun? Sementara itu, Jing Yun menatap Su Yihong dengan sudut matanya. Kemudian, sambil memegang erat tangan Seng Minglan, dia menyuruhnya duduk di tepi tempat tidur saat mereka pergi ke kamar masing-masing, sementara dia berlutut dengan satu kaki. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa membawamu pergi dari ketua dengan kekuatanku sendiri, dan aku juga tidak bisa membuatnya mengakui aku. Jing Yun, kau sudah melakukan cukup banyak hal. Seng Minglan membelai pipinya. Aku tahu seperti apa kakek, dan apa yang kau lakukan hanya memperkuat keyakinanku.
Masih banyak waktu yang harus kita lalui. Akan tiba saatnya kakek akan dengan tulus menawarkan ranting zaitun atas kemauannya sendiri. Bagaimanapun juga, setelah menderita hinaan dari lelaki tua itu, Jing Yun seharusnya memiliki kebencian dan dendam, namun kini dia tidak memiliki satu pun hal tersebut. Mulai sekarang, aku akan berada di tempatmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jing Yun mengangguk, dan mereka berpelukan erat. Mereka telah mengambil jalan memutar yang besar, tetapi baik atau buruk, tidak ada yang menghentikan mereka untuk bersama. Tapi apakah kamu benar-benar akan meninggalkan 8 saudara dan kembali ke keluarga Su? Ya. Jing Yun mengangguk. Aku ingin melindungimu. Pada hari ini, Seng Xiao tahu betul bahwa asistennya akan meninggalkannya untuk selamanya kali ini. Tapi itu bukan sesuatu yang penting. Apakah kamu tidak senang kehilangan asistenmu? Mu Qi menggoda ketika dia mendapati Seng Xiao sedang memeriksa informasi dari bagian sumber daya manusia sebelum tidur. Sepertinya kamu adalah juri kontes kecantikan, apakah kamu menemukan sesuatu yang kamu suka? Kebanyakan penjilat dan pemakan bunga teratai. Tidak mungkin aku bisa menemukan yang lain seperti Jing Yun, jadi aku harus memilih satu saja dan menghadapinya untuk saat ini. Kata Seng Xiao, mengambil kacamatanya di samping tiang tempat tidur dan memakainya. Sebenarnya itu pertama kalinya Mu Qi melihatnya memakai kacamata. Konon, orang yang tampan akan terlihat menarik apapun yang mereka kenakan, dan kacamata tersebut sebenarnya membuat Seng Xiao mendapatkan poin yang menguntungkannya. Xiao, apakah menurutmu Jing Yun akan berubah setelah dia kembali ke keluarga Su? Tatapan mata Seng Xiao menajam saat dia menundukkan matanya untuk menatapnya dengan ramah. Kenapa kamu tiba-tiba murung? Aku punya firasat kita akan kehilangan Jing Yun. Mencubit pipi Mu Qi, Seng Xiao menurunkan kertas-kertasnya dan menamparkan pantatnya. Tidurlah. Bukankah besok kamu harus pergi karya wisata lagi dengan gurumu? Baiklah. Mu Qi berbaring di pelukannya dan memejamkan mata. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Kamu pasti merasa lebih kesal daripada Jing Yun karena menghadapi lelaki tua itu. Seng Xiao tidak berkata apa-apa, dan hanya menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya. Kamu tidak akan tahu ini, tapi kamu adalah pilar terbesarku, selama kamu tetap menjadi dirimu sendiri, aku tidak membutuhkanmu untuk berkompromi kepada siapapun atau apapun. Tentu saja kata-kata itu hanya diucapkan dalam hati Seng Xiao.